Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, setelah kita meninggal nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Makna pertemuan dengan Allah adalah pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Nabi Musa berdialog dan meminta untuk melihat Allah dengan mata kepala, ru'yatullah. Kata pertemuan dengan Allah, lika, Allah, disebutkan berulang-ulang dalam Al-Quran yang benar-benar memiliki arti kehadiran di akhirat. Jelaslah maksud dari pertemuan dengan Allah, bukanlah pertemuan secara fisik seperti halnya pertemuan manusia dengan manusia lainnya yang saling berhadapan. Tentunya kita memahami bahwa Allah bukanlah substansi fisik dan memiliki warna dan menempati ruangan, atau dapat kita lihat dengan kedua mata. Jadi, seperti yang dikatakan oleh sekelompok mufasir, maksud dari kata tersebut adalah tanda-tanda kekuasaannya di alam akhirat, seperti karunia, ganjaran, dan azab. Atau bisa juga ia berarti intuisi esoteris dalam hati atau jiwa, karena terkadang manusia mencapai suatu titik di mana ia dapat melihat Tuhan di hadapannya melalui mata hatinya. Dalam keadaan seperti ini, keraguan tidak akan terus bersemayam dalam dirinya. Keadaan seperti ini dapat terjadi pada sebagian orang yang di dunia ini sebagai buah dari ketakwaan, ibadah, dan penyucian diri. Pengandaran berikut, yang dikutip dalam Nahal Balaghah, menegaskan makna ini. Seorang sahabat Amirul Mukminin Ali alaihi salam Zilib al-Yamani, seorang yang terpelajar, suatu ketika bertanya kepada beliau mengenai apakah Ali melihat Allah. Imam menjawab, apakah aku menyembah zat yang aku tidak dapat melihatnya? Kemudian orang itu meminta beliau menjelaskannya dan Ali menambahkan, mata lahir tidak melihatnya secara berhadapan, tetapi mata hati jiwa melihatnya melalui realitas keimanan. Pertemuan dengan Allah ialah suasana batin seorang hamba yang merasa sedekat-dekatnya dengan Tuhan, sehingga merasa tidak ada lagi jarak antara Tuhan yang disembah dan hamba yang menyembah. Suasana batin seperti ini membuat seorang hamba merasakan kehadiran Tuhan di benaknya. Pertemuan Allah tidak bisa dibayangkan dalam bentuk indera, tetapi pertemuan secara rohani. Seorang hamba yang sedang beribadah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seolah-olah melihat Tuhan, minimal diasumsikan Tuhan sedang melihatnya. Kemungkinan pertemuan antara hamba dan Tuhannya diisyaratkan dalam beberapa ayat, antara lain, barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Demikian pula dalam ayat, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Ankabut ayat 5. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran Surat Kahf ayat 16. Wujud pertemuan dengan Tuhan sangat personal. Setiap orang mempunyai pengalaman spiritual masing-masing. Di antara pengalaman para sufi dalam berjumpa dengan Tuhannya, dikenal beberapa konsep sebagai berikut. Pertama, al-hulul yang diperkenalkan oleh Ibn Mansur al-Hallaj, yaitu Tuhan memilih tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya, setelah sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh itu dilenyapkan. Sifat-sifat kemanusiaan dapat dilenyapkan dengan upaya pembersihan diri secara bertahap atau saksama. Jika sifat-sifat kemanusiaan sudah hilang, yang tinggal hanyalah unsur kedua yang dikenal dengan sifat-sifat ketuhanan atau lahut. Pada saat menghilangkan sifat-sifat kemanusiaannya, pada saat itu pula manusia akan fana dan Tuhan dapat mengambil tempat dalam diri yang bersangkutan. Disitulah roh manusia dan Tuhannya bersatu.
Pengalaman seperti ini digambarkan dalam syair-syair sufi atau biasa disebut syutuhat. Jiwamu disatukan dengan jiwaku sebagaimana anggur disatukan dengan air suci. Dan jika ada sesuatu yang menyentuh engkau, ia menyentuh aku pula, dan ketika itu dalam tiap hal engkau adalah aku. Dalam syair lain dikatakan, aku adalah dia yang kucintai dan dia yang kucintai adalah aku. Kami adalah dua jiwa yang bertempat dalam satu tubuh. Jika engkau lihat aku, engkau lihat dia. Dan jika engkau lihat dia, engkau lihat kami. Kedua, al-ittihad yang dikembangkan oleh Abu Yazid al-Bustami, yaitu seseorang yang merasa dirinya betul-betul bersatu dengan Tuhan, sehingga yang dilihat dan dirasakan hanya satu wujud. Identitas kemanusiaan sudah hilang dan yang tinggal hanya satu wujud. Abu Yazid melukiskan pengalamannya dengan syair, aku bermimpi melihat Tuhan. Aku pun bertanya, Tuhanku, apa jalannya untuk sampai kepadamu? Tuhan menjawab, tinggalkan dirimu dan datanglah. Pada saat Abu Yazid meninggalkan dirinya, saat itulah merasakan penyatuannya dengan Tuhan. Jika menurut konsep hulul al-halak diri seseorang tidak hancur dan tidak hilang, tetap dua wujud Tuhan dan manusia, tetapi bersatu dalam satu tubuh. Menurut konsep Abu Yazid, diri seseorang hancur dan yang ada hanya diri Tuhan. Seseorang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dapat melakukan upaya yang disebutnya dengan mendaki taraki. Pada saat manusia melakukan pendakian, Tuhan akan turun tanazul hingga terjadi pertemuan dan penyatuan antara keduanya. Pada saat penyatuan terjadi, keluarlah ungkapan-ungkapan aneh, syutuhat sebagaimana disebutkan di atas. Adapun ru'yat Allah berasal dari kata ru'yat dan Allah, ru'yat. Secara bahasa berarti melihat, yaitu melihat dengan mata kepala ataupun mata telanjang. 1. Menurut Ibnu Qayyim, ru'yat adalah merupakan wujudi, sesuatu yang pasti keberadaannya, yang berkaitan dengan sesuatu yang ada. Sesuatu yang paling berhak untuk dilihat adalah sesuatu yang paling sempurna. Oleh karena itulah Allah yang paling berhak untuk dilihat daripada yang lainnya, karena wujudnya adalah yang paling sempurna dari semua wujud yang ada. 2. Ru'yat adalah melihat dengan objek yang dilihat dari arah yang saling berhadapan dan itu dibarengi dengan adanya sikap mengerti akan objek tersebut. Pada dasarnya kata ru'yat dilakukan dengan media pancaindera seperti firman Allah. 3. Kontroversi pendapat mengenai pertemuan dengan Allah. Di kalangan para ulama juga terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Di sana muncul pertanyaan dari berbagai kelompok seperti kelompok Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah, apakah Allah bisa dilihat? 1. Pendapat Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, Tuhan tidak bisa dilihat di akhirat dengan mata kepala, karena Tuhan bersifat imateri. Yang bisa dilihat dengan mata kepala adalah sesuatu yang bersifat materi, sebagai yang dikatakan Abdi Al-Jabar, manusia memerlukan indera penglihatan untuk melihat sesuatu, jika indera ini tidak ada maka manusia tidak dapat melihat. Jadi, meskipun seseorang memiliki indera penglihatan, namun belum tentu ia akan dapat melihat sesuatu, terutama apabila ada hambatan atau objek yang dilihatnya itu sesuatu yang tidak mungkin dilihat. Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala dan tidak dapat dicapai dengan penglihatan, bukan karena adanya hambatan tetapi karena zatnya mustahil dilihat. Adapun dalil yang dijadikan sebagai hujah bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala sebagai berikut. A. Firman Allah surat Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Mereka berargumen dengan ayat tersebut bahwa Allah menafikan al-idrak pencapaian dengan penglihatan mata, dan ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat oleh pandangan mata kapanpun dan dimanapun juga. B. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 143. Pengambilan dalil dari ayat ini, Allah Ta'ala memakai kata-kata, kamu sekali-kali tak sanggup melihatku, yang berfungsi sebagai nafi ta'bid. Peniadaan untuk selamanya kalau tidak dapat dilihat oleh Musa, juga selamanya tidak dapat dilihat oleh orang lain. Dan Musa pun jatuh pingsan, seandainya melihat Allah bisa terjadi,
kenapa Musa langsung pingsan sebelum melihat Allah? Dan firman Allah, maka setelah sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau. Ar-Razi berkata, Musa bertasbih untuk mentanzihkan, menyucikan Allah dari perbuatan sebelumnya, yaitu permintaan untuk melihat Allah, dan tanzih tidak terkecuali dari kekurangan. Dengan demikian maka melihat Allah menunjukkan kekurangan. Dan hal itu mumtani, tidak boleh terjadi pada hak Allah. Permintaan untuk melihat Allah Ta'ala mereka anggap sebuah kesdoliman yang nyata, sebagaimana yang dialami oleh Bani Israel. C. Firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Asy-Syura ayat ke-51. Dalam ayat ini Allah berdialog dengan manusia hanya lewat wahyu atau di balik tabir atau lewat utusannya. Mereka berpendapat kalau Allah bisa dilihat, niscaya dia tampakkan dirinya langsung dan tidak perlu melewati perantara atau di balik tabir. 2. Pendapat para sufi. Para aulia mendapat karunia melihat Tuhannya dengan mata batinnya, sebagai suatu karamah untuk mereka, seperti juga mukjizat untuk Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jalani mengakui hal itu, dan ulama sufi umumnya mengemukakan, apabila ruhaniyah dapat menguasai basyariah fisik, maka pandangan mata berlawanan dengan mata batin. Mata tidak akan dapat melihat, kecuali hanya pengertian-pengertian yang terlihat oleh mata batin. Bisa pula terjadi melihat Allah di dalam mimpi. Dalam kitab Sirajut Talibin menyebutkan, adapun di dalam tidur, sepakat sebagian besar ulama sufi kemungkinan terjadi melihat Tuhan. Syekh Juaid terkenal sebagai seorang yang wara, seorang sufi besar. Sehubungan dengan melihat Allah, seorang murid bertanya kepadanya, Ya Abul Qasim, apakah engkau dapat melihat Tuhan pada waktu engkau menyembahnya? Beliau menjawab, kami para arif tidak akan menyembahnya bila kami tidak melihatnya. Tidak juga kami bertasbih untuknya bila kami tidak mengenalnya. Kesimpulannya bahwa melihat Tuhan di dunia menurut pendapat para arif billah bisa saja terjadi dengan basirah. Dalam hal ini yang perlu dicatat, bahwa penglihatan dimaksud bukan melihat kunhi zatnya, keadaan rupa, bentuk, atau warnanya dari zat Tuhan. Mereka mengakui bahwa penglihatan di akhirat jauh lebih jelas dan lebih nyata dibanding di dunia. Ibnu Taimiyah berkata, banyak orang sufi berkata, aku melihat Allah. Diceritakan orang tentang perkataan Ja'far bin Muhammad ketika beliau ditanya, apakah engkau melihat Allah? Ja'far menjawab, aku melihat Allah dan aku menyembahnya. Si penanya berkata lagi, bagaimana Anda melihatnya? Beliau menjawab, tidak mungkin mata kepala melihatnya dengan keterbatasannya, tetapi dapat dilihat dengan mata hati yang hakul yakin, keyakinan yang sebenarnya. Sekarang kita di dunia hanya melihatnya dengan mata hati. Akan tetapi kelak di akhirat kita akan melihatnya sendiri dengan mata kepala. 3. Pendapat Ahlu Sunnah. Adapun pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah bahwa Allah bisa dilihat dengan mata kepala di akhirat. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang masalah ini adalah sebagai berikut. Firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 143. Adapun pengambilan dalil ayat ini adalah di sini. Musa meminta untuk melihat Allah. Kalau yang demikian itu diperbolehkan, apalagi sesuatu yang mustahil, maka tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Dalam ayat ini tidak ada yang menunjukkan larangan meminta melihat Allah, karena kalau perkara melihat Allah sesuatu yang tidak boleh, niscaya Allah akan melarang Musa untuk melakukannya. Sebagaimana Allah melarang Nabi Nuh yang meminta supaya anaknya diselamatkan dari banjir. Firman Allah surat Al-A'raf ayat 144. Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dan manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata.
Sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu dan Dialah yang maha halus, maha teliti. Kalimat Al-Absar pada ayat ini adalah jamak dari basar, maknanya penglihatan, dapat dipakai untuk penglihatan mata atau penglihatan hati. Adapun kata al-idrak artinya makna lebih dalam dari kata melihat dan inilah yang dinafikan oleh Allah Ta'ala. Ayat ini juga dalam konteks berupa pujian yang menunjukkan bahwa melihat Tuhan bisa dan mungkin terjadi. Untuk apa Allah dipuji? Di sini Allah dapat dilihat, tetapi mampu menghijab pandangan untuk mencapainya merupakan sebuah kekuasaan yang patut dipuji. Sebab sesuatu yang dari asalnya tidak bisa dilihat, maka ketika tidak dapat dilihat tidak menjadi sesuatu yang istimewa. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Qiyamah ayat 23. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Hadis Nabi, sesungguhnya engkau akan melihat Tuhanmu dengan mata kepala sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari beberapa pendapat di atas yang penulis paparkan tentang perbedaan pendapat dalam masalah pertemuan dengan Allah atau melihat Allah dengan mata kepala di dunia, wallahu alam.